Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube Surya Dinata Production. Makin antik, makin nyentrik, makin sederhana, makin asik. Hari ini kita akan silaturahmi ke salah satu pengusaha ikan. Dia kalangan milenial juga, di wilayah daerah masuknya itu dari Pasar Manis ya, Kecamatan Pamijahan juga ya. Nah, kita nanti akan ke sana dalam rangka kupas tuntas tentang dunia usaha perikanan kolam air deras. Nah, itu aja, mungkin ikuti perjalanan kami menuju ke lokasi. Terima kasih. Sampai ke lokasi ya, tentunya kita melewati jembatan. Ini jembatan antara menyambung perbatasan antara Kecamatan Pamijahan dengan Kecamatan Tanjolaya nih ya. Kita ikuti perjalanan kita. Ternyata tim salah jalan. Seharusnya dari tadi itu ke kanan, ke kiri. Jadinya begini deh, nyasar kemana-mana. Nah, sekarang kami sudah berada di jalan yang benar nih. Kalau tadi jalan yang tidak benar, makanya nyasar ke sana kemari. Nah, ikuti guys perjalanan kami selanjutnya untuk mencapai lokasi peternakan ikan. Alhamdulillah, kita sudah sampai di lokasi kolamnya punya Kang Dian ya di sini, dan beliau juga salah satu pimpinan dari Koperasi Bahtera ya. Nah, mudah-mudahan hari ini kita ketemu dengan beliau, juga ketemu dengan anggotanya gitu ya. Nah, ini boleh dilihat kolamnya. Ini kolam air deras tentunya, ikan mas ya. Nah, salah satu potensi yang memang luar biasa di dunia perikanan. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa kita tadi nyebrang, itu adalah jembatan Rawayan katanya. Menyambung antara Kecamatan Pamijahan dengan Kecamatan Tanjolaya. Oke, saksikan luar biasa ini kolam air derasnya. Dan ini baru tentunya ya. Oke, kita ikuti, ketemui beliau di sana. Assalamualaikum. Waduh, ini alhamdulillah luar biasa di Koperasi Produsen Bahtera. di Koperasi Produsen Bahtera Sejahtera dengan
petani ikan milenial, pimpinan juga ya. Ya, Dengan ini siapa? Kang Julian Triana. Kang Julian Priana. Kembali di channel YouTube kita Surya Dinata Production. Alhamdulillah nih udah ketemu dengan Kang Dian ya, kemudian Kang Yayan. Nah ini udah di lokasi beliau. Nah hari ini tentunya sebuah kehormatan nih buat kami ya, Kang Dian sama Kang Yayan bisa bersilaturahmi ke sini ya dalam rangka syiar ya, dalam rangka syiar ekonomi ya di dunia perikanan. Nah tentunya kawan-kawan, sahabat-sahabat semua dimanapun berada, nah inilah perwakilan ya, pimpinan dan pengurus nih dari petani ikan milenial. Mereka yang tergabung dalam koperasi produsen bahtera ya, PAM Sejahtera ya, mudah-mudahan kita doakan koperasi yang dipimpin oleh Kang Dian beserta Kang Yayan dan pengurus ya, ini selalu diberikan kesuksesan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tentunya Kang Dian hari ini tentunya saya ingin diskusi nih ya. Nah, terkait masalah berdirinya ini koperasi. Dengar-dengar ini adalah salah satu koperasi yang pertama berdiri ya, terkait masalah dunia perikanan ya. Nah itu, nah mungkin bisa diceritakan oleh Kang Dian, kemudian targetannya apa sih gitu ya. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan juga terima kasih kepada tim Surya Production yang diprakarsai oleh Bapak Arya Surya Dinata ya. Sudah sudi mampir ke salah satunya koperasi produsen bahtera Sejahtera untuk meliput kegiatan terutama di budidaya perikanan. Budidaya perikanan, oke. Jadi kalau ditanya kapan berdirinya koperasi, ya sebetulnya kalau secara belum legalitas kita sudah terbentuk sistem lama koperasi ya. gitu. Sudah lama ya. Sudah lama gitu Secara kan. de factonya ya. Secara de factonya seperti itu. Kalau secara yuridisnya ya baru ya. Baru. Oke. Makanya ya kita diskusi sama, awalnya sih kita dari kelompok petani perikanan salah satunya. Karena setelah kita diskusi gimana nih kalau kita ngebentuk wadah salah satunya yang memang legalitasnya jelas. Akhirnya kita bentuklah koperasi produsen bahtera PAM Sejahtera. Koperasi produsen bahtera PAM Sejahtera. Oke. Nah dari situ ya kita mulailah bebenah diri lah. Dalam arti apalagi kita menghadapi era ekonomi digital ya. Gitu. Salah satunya terutama legalitas, perizinan, apalagi sekarang perizinan sudah mulai ya birokrasinya gampang lah ya, dari mulai mengurus NIB gitu kan, yang sekarang dibantu juga oleh BKPM, OSS, Kementerian Investasi salah satu untuk perizinan. Jadi berarti secara de facto dan de factonya memang sudah lama. Sudah ya? lama. Bersama-sama berkumpul, kemudian usaha di dunia perikanan. Nah, kemudian berdasarkan situasi kondisi akhirnya di legalitasnya dilengkapi. Ya. Nah, apa jumlah dari anggotanya sendiri koperasi ini sudah berapa nih? Kalau anggota aktif kita sekarang kurang lebih ada 70 luar biasa. Oke. Dan rata-rata ini nanya nih Kang Yaya, 70 ini usia
20 ke bawah, apa 20 ke atas, apa 60 ke atas? 21 tahun Sampai muda sampai 40 tahun. Maksimal Oke, sih 40. berarti maksimal 40 ya. Dia bisa dikatakan usia-usia produktif. Iya, usia Oke. produktif. Kawan-kawan, sahabat-sahabat semua. Nah, ternyata koperasi Bahtera ini anggotanya kurang lebih 170 orang. Dan rata-rata itu usianya alhamdulillah di atas 20, di bawah 40 ya. Iya. Oke, jadi usia-usia produktif tentunya. Jadi bahasa kita mah masih ngegasnya, masih jos ya. Oke, mudah-mudahan pejuang-pejuang pangan ya, apa bidang Ketahanan protein pangan. hewani ya. Protein hewani. Oke, di bidang perikanan kolam air deras. Nah, kemudian anggota ini di mana aja, ya? Nah, Kan kalau di Bogor Barat tentunya yang memang dunia ikan ya, Kang Yayan, itu ada di Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Tenjolaya, juga yang Kecamatan Cibungbulan. Nah, pertanyaan saya di sini, anggota yang 70 orang ini rata-rata di mana? Ya. jadi kebetulan untuk awal kita itu kan untuk kantor koperasi awal ya, Iya. pusat lah gitu kan, itu Pusat. masuknya Kecamatan Cibungbulang, Oke. Kampung Cikadongdong, Desa Situudi. Kantornya awalnya Ya, kantor awalnya. pusat itu di situ. Lahirnya Lahirnya. tuh di situ. Nah, setelah itu ya kita juga ada teman-teman kelompok yang di Kecamatan Pamijahan. Oh, gitu. Contohnya kayak Cibunian, kayak Kang Yayan, Ciasmara juga ada. Ya. Kemudian masuk lagi ke wilayah Jawalaya, ini masuknya Tenjolaya. Tenjolaya juga ada. Kecamatan Tenjolaya. Oke, berarti ternyata anggotanya itu tersebar di 3 kecamatan berarti Iya. ya. Ada Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Pamijahan, dan Kecamatan Tenjolaya. Ya. Dan tentunya di situ ada beberapa desa yang memang menjadi lumbung perikanan. Lumbung perikanan. Gitu. Nah, kemudian kendala nih misalkan di dunia perikanan ini kan tentunya ada plus dan minusnya ya. Gitu. Nah, cuma sebelumnya saya ingin tanyakan kenapa sih memilih usaha dunia perikanan? Gitu. Kalau berdasarkan pengalaman ya Pak, ya kita sebelum ke perikanan juga pernah, ke ayam juga pernah, Ayam pernah ya. bahkan ke bebek pernah. Gitu. Cuma setelah kita dari pengalaman itu jadi guru berharga, Oke. gitu, kita terjun ke perikanan, oh ternyata ya itu tadi di perikanan itu kan ada plus minus ayam. Plus minus Ya kalau plusnya gini, kita kan kalau budidaya ikan kan gimana sih untungnya usaha di ikan? Oke. Kan umum pasti yang belum tahu ikan pasti nanya ke situ ya. Ya. Jadi ya rumusnya itu berdasarkan jumlah pakan yang kita kasih ke ikan. Salah satunya itu. Nah, dengar-dengar nih kalau kita bicara petani ini kan namanya tadi pakan berarti ya, pakan gitu. Nah, harga pakan itu kan luar biasa ya. Ya luar biasa. Nah, ini kolam di sini aja sehari berapa bal ini? Ini sehari aja sekarang kurang lebih 10 bal. 10 bal. 10 bal. Pertanyaannya gini Kang Yayan, 10 bal itu berarti berapa satu balnya harga pakan sekarang? Kalau harga pakan sekarang dikali 460.000 satu bal. Berarti Tinggal dikali 10 4.600.000. oke, kawan-kawan sahabat semua, ternyata untuk di wilayah sini aja nih kolam yang di sini ini rata-rata sehari 10 bal. Pakan kualitas yang bagus tentunya Bagus ya. tentunya. Kualitas yang bagus tadi katanya per balnya itu udah harga 460.000. Berarti kali 10 udah 4 juta. 100. Nah, jadi ini petani apa pengusaha nih kalau gitu? Ya kalau bisa dikatakan ya pengusaha plus sekaligus jadi petani. Oh, gitu ya. Kalau Cuman kalau kali 100 hari udah ketahuan ya. udah ketahuan. Udah ketahuan. Kalau sehari 10 bal kali 100 hari berarti udah 460 juta. Nah, tentunya pertanyaan saya, pakan yang digunakan oleh Koperasi Bahtera di sini biasanya kan kalau pakan kan ada yang disebut dengan pakan habis berapa, Ya. daging berapa.
Nah, pengalamannya sendiri ini gimana? Kalau dari 100 kilo pakan, berdasarkan pengalaman nih yang digunakan oleh koperasi Bahtera ini kan, kita mendapatkan berapa kilogram daging? Rata-rata saya nggak disebutkan merek di sini Oke, ya, jangan. gitu kan. Jadi rata-rata dalam 1 kintal itu yang kita pakai sekarang itu jadi 80%. 80%. Ya, Luar jadi biasa ya. per balnya itu 40 kilo Oke. rata-rata. Jadi setiap bulannya itu koperasi ini berarti berapa bal? Rata-rata. Koperasi ini berarti kalau 1 hari 10 bal, berarti kali sebulan berapa? Ya, 300 Nah, bal. itu saya Ya. 300 bal kali 400 kali 460. Berarti sekian lah ya. Iya, iya. Oke, sekian kawan-kawan sahabat semua. Jadi berarti koperasi Bahtera ini alhamdulillah setiap bulannya itu menghabiskan pakannya 300 bal. Nah, 300 bal berarti kali 460 ya. Nah, tentunya di sini ikan itu rata-rata ikannya itu ikan cetaknya itu kan katanya informasi ikan itu ada beberapa ya. Ada ikan konsumsi ukurannya yang katanya bahasa Sunda nama rawenya, ada konsumsi badak gitu. Nah, di koperasi ini sendiri nyetak ikannya yang seperti apa nih, Kang Dian? Kalau kita di koperasi kita fokus menyetak ikan apa yang diminta oleh pasar. Oh gitu ya. Itu kalau kata orang Sunda ukuran rawe. Rawe ya. Rawe itu ya 2 sekilo 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Salah satunya. Karena kan untuk kebutuhan salah satunya pasar, keduanya juga pemancingan, salah satunya. Oh jadi sampai hari ini tuh nyetaknya ikan konsumsi ya? Iya, Kang ikan Dian, ya? konsumsi. Jadi ikan konsumsi. Nah, dari segi bibit nih, pertanyaan saya nih sebagai orang Kabupaten Bogor, kebutuhan bibit untuk 3 wilayah saja misalkan, yang Kang Dian dan Kang Yayan tahu, itu memang per bulan itu berapa sih yang masuk ke wilayah kecamatan yang 3 wilayah aja? Yang saya tahu sih gini, kita ngitung gampangnya sebetulnya dari data ya, terutama dari data UPT untuk pamijahan terutama Bogor Barat lah ya. Misalkan untuk kita sampelnya Pamijahan aja tuh ya. Ya. Dari tiga kecamatan kita misalkan Pamijahan aja nih misalkan. Oke. Jadi kita ngitungnya dari omset pakan misalkan per bulan itu untuk pamijahan kebutuhan pakan itu kan hampir di angka kurang lebih 1.000 ton ya. 1.000 ton 1.000 ton dari berbagai merek dari berarti ya? berbagai merek Oke. kurang lebih lah gitu. Kurang lebih ya. Kalau misalkan berarti kan anggaplah dari 1 bulan itu keluar ikan kita ngitung 50% aja ya. 50% Berarti ya. kan hampir di angka 500 ton 500 ton. konsumsinya itu ya. Oke, siap. Itu berarti kan otomatis input outputnya bibit masuk Oke. gitu kan. Secara kajian Kang Dian sendiri berarti 1.000 ton pakan berarti menghasilkan 500 ton Ikan ikan. Berarti diperkirakan masuk bibit ya 5 ya sekitar berapa ya? ya mungkin kalau kita asumsikan itu paling kecil di angka kecil itu ya 60 ton. 60 ton. Iya. Nah, kawan-kawan sahabat-sahabat 60 ton. semua, kajian dari beliau ini bahwa diperkirakan itu sampelnya misalkan untuk kecamatan Pamijahan saja itu per bulan itu diperkirakan ya kurang lebihnya itu adalah 1.000 bal. Nah, dengan asumsi menghasilkan ikan itu kan 500 ton. Nah, diperkirakan berarti bibit yang masuk itu 60 ton ya. Iya, 60 ton. Pertanyaan saya, bibit yang 60 ton ini maksudnya, ini kan berarti 60 ton Ya. ini sekilo berapa sih biasanya kalau bibit? Itu rata-rata isi sekilo 40 sampai 70 Oke. ekor. Berarti bibitnya itu adalah sekilo 40 sampai 70 ya, 70 ekor. Nah, pertanyaan saya, dari mana itu? Untuk saat ini Dari kita luar. semua petani Pamijahan itu masih ngambil di luar daerah. Oh, Contohnya Subang. oke. Ya, Subang berarti meliputi daerah
Kertajati, Kertajati, Pabuaran, Pabuaran. gitu. Terus pokoknya meliputi Kabupaten Subang. Oke, kawan-kawan, sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Nah, ternyata tadi ini yang menarik bagi kita bahwa ternyata kita di Kabupaten Bogor, khususnya misalkan tadi Kecamatan Pamijahan, berdasarkan kajian analisa itu kebutuhan bibitnya itu adalah 60 ton. Nah, 60 ton itu ternyata kita masih dari luar daerah. Dari luar daerah yang memang perkembangannya itu adalah dari Subang, dari beberapa tempat yang ada di sana. Nah, pertanyaan saya lagi, apakah 60 ton, diperkirakan 60 ton itu semua dari sana? Apakah memang tidak ada, Kang Dian, Kang Yayan, dari 60 ton itu misalkan memang betul-betul dari wilayah kita, misalkan Kabupaten Bogor, misalkan tadi kebutuhan kita misalkan per bulan 60 ton bibit ikan. Nah, itu ada tidak misalkan dari 60 ton itu dari wilayah kita sendiri misalkan untuk dari Kabupaten Bogor? Oke, silakan jawab. Silahkan coba Kang Yayan. Untuk kota daerah Pamijahan sudah masih berapa ya, alhamdulillah sudah menghilangkan situasi. Tetap untuk Pamijahan Ada ya? ada paling dari 100% paling ada 25%. Oh gitu. Untuk Pamijahan. Jadi berarti bibit dari lokal ya, dari kita, dari wilayah kita ini, kalau dari 100% kebutuhan itu diperkirakan itu paling 5%. 5%. Oke, mana tolong ya nanti tentunya ini menjadi sebuah kajian kita bersama-sama ya. Nah, itu tadi bahwa dari 60 ton bibit yang dibutuhkan itu dari misalkan untuk Kecamatan Pamijahan itu paling bisa 5% ya. Jadi berapa ya? Itu pun jadi mereka pakai sendiri, jadi nggak bisa jual. Dan itu pun mereka pakai sendiri. Jadi digunakan untuk Iya. kebutuhan ya, mereka ngeluarin sendiri ya, diri sendiri gitu. Jadi bukan untuk dijual ke para petani yang lain. Bukan. Nah, ini peluang luar biasa nih, sahabat-sahabat, kawan-kawan semua para petani milenial dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Bogor, Bogor Barat. Nah, ternyata hari ini tentunya kita untuk memenuhi kebutuhan bibit ikan itu masih di luar daerah. Ini PR untuk kita bersama-sama. Semoga para petani ikan kolam air deras dan para petani milenial khususnya di 3 wilayah atau Kabupaten Bogor, Bogor Barat ini semangat untuk membibitkan ikan Ya. atau menelurkan ikan atau memijahkan ikan tentunya. Oke. Nah, kemudian antara Kabupaten Bogor misalkan kebutuhan misalkan ya tadi kan, apakah memang dengan produksi tadi Kecamatan Pamijahan misalkan per bulan itu sekian ratus ton ya, Kecamatan Tanjolaya misalkan sekian, kemudian Cibunggulang misalkan sekian, pernah tidak Kang Dian mengkaji atau Kang Yayan kebutuhan untuk ikan setelah sekarang ya, setelah hari ini masa pandemi udah mulai berangsur-angsur dengan adanya pemerintah yang begitu luar biasa untuk program vaksinasi ya, dan ternyata sekarang pun alhamdulillah masyarakat sudah mau kan berbondong-bondong untuk divaksin. Nah, tentunya mudah-mudahan wabah ini segera berakhir. Nah, tentunya berbeda kan 2 tahun ke belakang dengan 2 tahun sekarang. Kebutuhan untuk Jabodetabek, pernah nggak Kang Dian dan Kang Yayan kaji berapa ton sih kebutuhan untuk ikan tadi jenis rawon ya untuk Jabodetabek? Jadi sebetulnya kalau ditanya itu kita bukan hanya mengkaji. Oke, siap. Jadi justru kita di Bahtrapam ini kan target dan program kita itu memanfaatkan kalau saya bilang itu harta karun yang diberikan oleh Allah. Oke, siap. Contohnya, Jadi kata Kang Dian bukan hanya mengkaji kawan-kawan dan sahabat-sahabat semua, tapi justru menggali harta karun yang telah diberikan oleh oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dilanjutkan. Ya contohnya kita, jadi kan kalau menurut saya sih harta karun itu bukan berarti emas yang tersimpan di dalam gunung. Oke. Seperti di Ya di Pohon Pohor ya. yang jaraknya ratusan kilometer Oke, ke siap, bawah bumi siap. gitu kan. Tapi contoh
ya kayak air mengalir yang setiap tahun itu tidak pernah kering. Itu kan Oke. kalau menurut saya itu harta Harta karun. karun yang harus dimanfaatkan Iya. ya. Karena kalau sampai itu berhenti otomatis perikanan, pertanian, mati, nggak ada air. Siap. Padahal itu kan hal sepele gitu. Sepele. Nah, makanya target kita sih ke depannya ya mudah-mudahan Allah merestui kita Amin. ya pengen punya, khususnya di anggota ini punya kolam ya 2000 kolam. Ya, luar biasa. Amin. Amin gitu kan. Mudah-mudahan Iya. targetnya Koperasi Bahtera ini ingin punya 2000 kolam. Semoga diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala. Amin. Oke. Kalau 2000 kolam berarti diperkirakan berapa per bulan? Ya kalau 2000 kolam kita hitung estimasi per satu kolamnya 1 ton aja. Oke, siap. Berarti 2000 ton ya. 2000 ton. Luar biasa. Karena kalau berbicara balik lagi ke kajian, sekarang kan yang menguasai pasar khususnya ikan mas ya. Ya. Ikan mas itu kan mungkin yang lagi gede sekarang 2 waduk ya. Oke. Satu waduk Jatiluhur, Waduk Jatiluhur, kedua Cirata, 2 Cirata. ada 3 juga Jati Gede. gitu Jati kan. Gede. Ya, oke. Yang saya tahu aja dari satu pabrikan pakan aja untuk Jatiluhur itu omset pakannya aja paling sedikit itu di angka 20.000 ton. 20.000 ton. Iya, Luar biasa. bayangin. Oke. Gitu kan. Nah, itu dari 3 waduk itu diperkirakan per bulan kira-kira berapa ton tuh? Ya mungkin, Perkirakan ya. ya mungkin kalau diperkirakan itu ya di angka 50.000 ton. 50.000 ton gitu mungkin ya. Nah, itulah tentunya dunia perikanan, sahabat-sahabat, kawan-kawan semua. Nah, di sini tentunya tadi yang pertama dari segi pakan udah jelas luar biasa. Kemudian kedua dari segi bibit ya. Nah, kemudian tadi potensinya udah disampaikan. Kelemahannya nih, tentunya kan ya di mana ada kelebihan ada kelemahan yang sering dialami oleh Kang Dian sendiri. Apa saja sih suka dukanya gitu? Ada suka ada duka kan dalam dunia setiap usaha pasti seperti Ya. itu. Kalau suka dukanya sih kita ya salah satunya mungkin kita dikendala ya teman-teman yang mau gabung ya A, ya. Oke, siap. Di Bahtera ini kendalanya kita di permodalan pakan sama Permodalan bibit. pakan. Gitu. Ya tapi kita alhamdulillah sekarang baru berjalan mau 4 bulan kita Oke. disupport sama BNI terutama A, gitu. Alhamdulillah. Salah satunya. Oke. Untuk pembiayaan berarti alhamdulillah ada Alhamdulillah support kita ya. sudah Bahtera mulai, ini ya sudah mulai. dari program pemerintah ya. Ya, program pemerintah itu salah satunya KUR. KUR ya, oke, Ya. siap. Ya jadi kabar baik dan angin segar tentunya. Oke, siap. Dan salah satunya telah lolos administrasi lah, Alhamdulillah. checking lah, Heeh. terutama checking perbankan Oke. layak atau tidaknya. Mm-mm. Makanya ya Bahtera hadir di sini menjembatani salah Oke. satunya petani-petani milenial yang mau gabung ikut sama kita. Oke. Ternyata luar biasa bahwa Koperasi Bahtera ini alhamdulillah sudah dilirik ya Sudah dilirik. oleh pembiayaan. Tentunya di sini katanya program KUR dari Bank BNI ya. BNI ya. BNI. Nah, oke. Nah, semoga beliau-beliau ini akan makin bisa diberikan kucuran anggaran ya. Amin. Karena tentunya tidak mudah juga ya kan Tidak ya. mudah. Tidak mudah juga untuk mendapatkan program itu. Dan tentunya yang saya pernah dengar bahwa itu adalah salah satu program pemerintah Iya. memang pusat ya menghadapi untuk untuk menormalkan untuk agar perekonomian kita ini bisa lihatnya bisa kembali normal. Akhirnya pemerintah punya program KUR ya. Betul. Tanpa agunan ya. Tanpa agunan, nah Tanpa koperasi ini agunan. kita sebagai apalis penjamin. Oh, apalis penjara. Situ. Siap. Nah, itu tentunya sahabat-sahabat, kawan-kawan semua, ternyata pertama berkumpulnya beliau-beliau ini adalah memang secara keilmuan, alhamdulillah memang sudah beliau tahu kan. Yang kedua secara pengalaman dunia perikanan memang sudah ya mungkin bisa dikatakan turun temurun juga ya. Turun-temurun. Dari kakeknya, bapaknya, kemudian anaknya sekarang yang melanjutkan ya. Tapi tentunya yang sekarang akan berbeda tentunya. Polanya akan berbeda ya karena dengan membuat dengan adanya sebuah koperasi, kemudian juga tadi bahwa hari ini alhamdulillah udah lolos verifikasi dari Bank BNI. BNI gitu ya. Oke,
Oke, terima kasih kepada Bank BNI yang memang sudah membantu nih para petani milenial, dan harapan saya kucurkan lagi, yakin mudah-mudahan nih Koperasi Bahtera ini akan menjadi salah satu koperasi yang memang bisa menjadikan proyek ya untuk bisa menyumbang ketahanan pangan terutama. Bisa menyumbang ketahanan pangan. Dan tadi kan dari 300 bar kali 450 ribu, ya hitung aja para sahabat-sahabat kawan-kawan semua. Oke. Nah dari harga sendiri, dari harga tentunya nih gimana nih? Dari harga ikan ya. Harga ikan ini kan katanya fluktuatif juga kan ya. Nah, dari BEP berapa sih harga ikan ini untuk para petani yang amannya? Jadi sebetulnya kalau hitungan simpel ya. Siap. Rata-rata kan gini, kalau kita petani kalau ditanya untung di ikan itu seperti apa sih khususnya gitu. Jadi nah rata-rata pertanyaan yang tadi di awal, contoh kita dari pakan 50 kilo itu, nah rata-rata kan itu jadi 40 kilo Itu kilo ya. maksimal, minimal itu 35. Minimal 35 Ya. dengan kualitas pakan Dengan kualitas dengan pakan harga yang 450 ya, ribu itu ya. 450. Tapi jangan sebutkan mereknya. Enggak, saya nggak sebutkan merek. Soalnya nggak di endorse. Oke, nanti pabrik pakannya tolong endorse ke Surya Dinata Production ya, bukan Dian. Oke. Jadi siap. rata-rata dari satu bal itu kan jadi ikannya itu kan kita anggaplah 40 kilo ya. Siap. Nah, 40 kilo itu kita ngikuti harga Cirata. Oh, harga Cirata. Contoh misalkan Cirata ngirim ke Berokan 25.000 sampai Jakarta. Nah, rata-rata ikan Bogor tuh di angka di atas mobil itu 22.000. 22.000. Oke. Nah, 40 kilo ini dikali 22.000. Nah, berarti kan kotornya itu 880. 880. Ya. Oke, siap. Kita potong analisis usahanya ya, ya. analisa Oke. usaha simpel lah. Oke, siap. Kita buat simpel supaya Biar mudah simpel dipahami ya. gitu. Nah, 880 ini tadi kita potong 460.000. Oke, siap. Berarti per bal itu dapat 420. Oke, kotor. Itu kotor. Kotor ya. Kotor. Oke, jadi berarti hampir 50-50 ya. Hampir 50-50. Dengan situasi kondisi tentunya yang memang terkendali ya, kawan-kawan, sahabat-sahabat semua. Jadi secara sederhananya dengan kualitas pakan yang bagus, bibit yang bagus, tentunya dengan perawatan ya, Iya. pemeliharaan, kemudian yang bagus, itu bisa dikatakan bahwa tadi apa yang disampaikan oleh Kang Dian. Kalau untuk tips dari saya pribadi sebagai petani perikanan, intinya kita jangan pernah menyerah dengan keadaan. Oke, siap. Salah satunya modal itu bukan segalanya, tapi kepercayaan lah. Yang utama itu kepercayaan. Jadi untuk petani milenial, kalau misalkan mau mulai usaha itu patokannya dengan modal, mulailah pemikiran seperti itu dihilangkan. Yang penting kita niat, ada niat, kita berproses, pasti kita ketemu jalannya. Amin. Allahumma amin. Saya dari Ketua Koperasi Produsen Bahtera Kami Sejahtera mengucapkan terima kasih atas dokumentasinya kepada Surya Dinata Production. Jangan lupa untuk teman-teman semua, khususnya petani-petani milenial, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Semangat terus petani milenial. Oke. Terima kasih tentunya kepada Kang Dian sebagai pimpinan Koperasi Bahtera, dan kemudian juga saya sebagai wakil ya pengurus Koperasi Bahtera. Tentunya semoga pertemuan hari ini bukan pertemuan yang terakhir ya, tapi nanti akan kita kupas lagi terkait masalah dunia perikanan, khusus ini buat para petani-petani milenial di mana pun berada. Ini adalah sebuah kasih tentunya semua ya. Semoga bermanfaat. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan milik kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip, man.